seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Selamat pagi. Kita berkumpul lagi bersama-sama meskipun bukan di gereja di tempat gedung ya, tapi kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Siapkan hati pikiran kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan kita boleh bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Mari kita memuji, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Suci, suci, suci. Semuanya tundukkan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang akan kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau yang persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Menyerahkan setiap waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama sama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup haleluya. Amin. Selamat pagi. Nah, belum kedengeran nih suaranya. Selamat pagi. Nah, kurang semangat. Selamat pagi. Nah, gitu ya. Selamat paginya harus dengan semangat ya. Hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali ya, meskipun gak berkumpul bersama dengan tante, tapi kita bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, karena apa? Karena kita berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hari ini kurasa bahagia. Kita bertepuk tangan bersama-sama ya.
Biasanya kalau kita berkumpul bersama, kita tunjuk ke teman-teman kita. Tapi ini beribadahnya di rumah. Gimana tunjuk teman-temannya gitu ya? Nah, boleh tunjuk ke adik-adiknya, ke kakaknya, boleh tunjuk ke orang tuanya juga, mama, papa, ya. Bergandengan tangannya juga boleh sama mama, sama papa juga ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya, hari ini kurasa bahagia. Tidak ada yang memisahkan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Maka kita disatukan menjadi satu dan menjadi anak-anak Tuhan Yesus ya. Dan karena apa? Karena Tuhan Yesus cinta kepada semua anak. Semua anaknya bukan hanya kamu, bukan hanya 1-2 orang saja, tapi kepada semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, Yesus mengasihi kita, mencintai kita sebagai anak-anaknya. Maka dari itu kita juga harus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan sebagai suluh pada jalan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Sebagai suluh
Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Semuanya tundukkan kepala, tutup matanya, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami boleh duduk diam, mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh tanam dalam setiap hati kami, dan kiranya firman Tuhan itu boleh menerangi setiap jalan kami, supaya kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tambahkan hikmat, pengetahuan daripada Tuhan, dan kiranya juga Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Sudah hampir 3 bulan kita beribadah secara online di rumah masing-masing. Sudah lama ya kita tidak bertemu, bertatapan muka. Biasanya kita beribadah hari Minggu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Tapi karena kondisi kita tidak bisa bertemu ya, Om dan Tante kangen sekali ingin bertemu dengan kalian, tapi belum bisa. Tapi ada kabar bahagia. Kata pemerintah, dalam beberapa hari ke depan kita sudah bisa melakukan new normal. Kita bisa lagi melakukan ibadah bersama-sama. Ya, kemarin kita sedih ya, karena biasanya kita boleh menikmati beribadah di gedung gereja. Rasanya nyaman ya, ada musik yang kita nikmati secara langsung. Kita bisa bernyanyi, enggak sekarang di rumah sendiri-sendiri bernyanyinya ya. Kalau di sekolah minggu kita bernyanyi bersama-sama, ada guru sekolah minggu, kadang beberapa dari kalian maju ke depan untuk bersaksi memuji nama Tuhan. Tapi sekarang terhambat. Tapi ternyata kondisi seperti ini gak cuma kita alami saja loh. Ya, di berbagai macam tempat pun mengalami hal yang sama karena COVID ini. Bahkan kalian tahu di beberapa tempat lain di negara-negara yang tidak boleh ada agama Kristen, mereka bahkan mau ada COVID, gak ada COVID, mereka tidak bisa beribadah. Tidak seperti kita, nyaman, ada fasilitas, ada gedung gereja, kita boleh beribadah dengan leluasa. Tapi ada beberapa tempat di negara-negara tertentu yang mereka tidak boleh beribadah. Bahkan kalian tahu ya, zaman dahulu sekali, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika jemaat atau orang Kristen mula-mula ada, mereka pun tidak ada gereja seperti sekarang ya. Kalau sekarang kita bisa melihat begitu banyak gereja dan orang bisa beribadah dimanapun. Tapi ketika waktu itu mereka tidak ada gedung gereja, tapi itu tidak menghambat mereka untuk mereka beribadah, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Sebab gereja bukan tentang gedungnya, tapi gereja adalah kamu dan saya. Gereja bukan sekedar gedung, tapi gerejalah adalah kamu, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Om mau ajak kita baca sama-sama ya ayat yang juga menjadi ayat hafalan kita. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Om bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Wah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa bait Allah itu bukan gedungnya. Bait Allah itu adalah kamu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini Om mau cerita tentang bagaimana orang Kristen mula-mula. Mereka meskipun tidak ada gedung gereja, tapi mereka bisa beribadah. Karena yang terpenting bukanlah gedungnya, tapi adalah orang-orang di dalamnya. Nah, peristiwa ini terjadi ketika peristiwa Pentakosta. Ya, minggu lalu Tante Julia bercerita tentang Pentakosta, yaitu berapa hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, 50 hari ya.
kemudian terjadilah peristiwa Pentakosta di mana menjadi satu momentum Roh Kudus diutus bagi orang-orang percaya. Dan salah satunya ada murid Tuhan Yesus yang cukup terkenal. Namanya adalah Petrus. Ya, kalau kamu ingat Petrus itu siapa sih? Petrus ini yang dulunya sebelum jadi murid Tuhan Yesus, dia adalah nelayan. Kerjaannya adalah menangkap ikan di laut. Dan kalau kamu ingat peristiwa yang terkenal dari Petrus ini, waktu itu dia pernah ketakutan sekali. Kenapa ketakutan? Karena dia takut ditangkap. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia takut sekali. Dia takut berakhir sama seperti Tuhan Yesus. Makanya dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ketika ditanya, bukankah kamu orang yang suka bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu? Dia bilang tidak. Dan dia ketakutan sekali. Tapi kamu tahu, ketika peristiwa Pentakosta itu, Petrus yang sebelumnya takut-takut, dia berdiri, dia bangkit, dan dia begitu berani menceritakan tentang Tuhan Yesus di hadapan begitu banyak orang. Dan orang-orang di sekitar situ, mereka memperhatikan dengan serius dan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus kemudian bercerita bahwa kamu tahu Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu, dia adalah Mesias, juru selamat yang sudah dijanjikan sejak zaman dahulu. Tapi kamu menolaknya dan kamu membunuhnya. Tapi dia adalah Tuhan. Dia tidak hanya mati, dia mati menanggung dosa, tapi dia bangkit menunjukkan dia Allah yang berkuasa. Wah, Petrus berbicara dengan berani sekali. Dan begitu banyak orang saat itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika orang mendengar bahwa Tuhan Yesus yang mereka selama ini mereka aniaya, bahkan mereka bunuh, ternyata dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dijanjikan, yang dapat menebus dosa. Mereka yang mendengarnya baru mengerti, dan mereka dikatakan firman Tuhan, mereka begitu terharu sekali. Mengapa terharu? Karena mereka sadar, aku adalah orang-orang berdosa. Dan mereka berkata kepada Petrus, kalau begitu bagaimana dong sekarang? Bagaimana supaya kita, nasibnya bagaimana supaya kita juga dapat diselamatkan? Maka Petrus dengan berani, dia berkata, kamu harus bertobat, menyesali dosa-dosa, dan kamu memberi dirimu dibaptis menunjukkan kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saat itu luar biasa sekali. Ada berapa orang yang bertobat? Ada 3.000 orang yang bertobat, dan itu jumlah yang sangat banyak sekali. Bahkan gereja kita pun kalau penuh tidak dapat menampungnya karena begitu banyak sekali jumlahnya. Petrus seperti mengulangi peristiwa zaman dahulu ya. Ketika Petrus berhasil menangkap ikan begitu banyak, karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan ketika itu juga Petrus berhasil menangkap 3.000 orang. Tuhan katakan kamu akan menjadi penjala manusia. Dan saat itu Petrus membawa 3.000 orang bertobat. Itulah KKR, kebaktian kebangunan rohani pertama sepanjang sejarah. 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula. Nah, hari ini Om mau cerita nih, bagaimana ya kehidupan mereka. Mereka kan gak ada gereja ya seperti sekarang. Ada pemain musik, ada keyboard, ada drum, kursinya pun enak, gedungnya pun luas. Tapi zaman dahulu tidak ada gereja. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat apa yang mereka lakukan. Ketika mereka sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus, maka mereka begitu rindu untuk berkumpul bersama-sama. Mereka gak sendiri-sendiri ya, tapi mereka berkumpul bersama-sama dengan orang-orang lain. Yang mereka lakukan adalah mereka membaca firman Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan. Apa ya maksud dari firman Tuhan ini ya? Apa yang harus kita lakukan ya dari firman Tuhan ini ya? Dan mereka dikatakan memecahkan roti. Mereka melakukan perjamuan kudus, mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus bagi mereka. Mereka juga bersatu ya, nggak sendiri-sendiri, tapi mereka kadang-kadang mampir ke satu rumah dan mereka makan bersama, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, dan mereka bersatu. Nah, inilah hebatnya
jemaat Tuhan mula-mula. Meskipun tidak ada gereja, tapi mereka sadar gereja itu bukan gedungnya, tapi kamu dan saya sebagai orang yang Tuhan sudah selamatkan. Dan gereja pasti bersatu bersama-sama. Ya, seperti peribahasa ya. Di sekolah kita belajar satu peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah kira-kira jemaat Tuhan mula-mula. Mereka mau bersatu, mereka mau berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Bahkan ketika itu jemaat Tuhan tuh kondisinya sulit sekali. Mereka ada yang kekurangan secara ekonomi ya, mereka ada yang kesulitan hidupnya karena waktu itu mereka masih dijajah ya. Dan ketika itu ada orang yang berkelebihan, maka mereka saling membantu satu dengan yang lain. Dan mereka begitu solid sekali atau kompak sekali. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itulah yang kita perlu pelajari dari kehidupan gereja mula-mula. Begitu juga dengan kita. Buat apa kita punya gereja yang begitu bagus, begitu megah, tetapi orang-orang di dalamnya tidak seperti jemaat mula-mula. Tidak mau belajar firman Tuhan, ya, tidak mau saling mengasihi satu dengan yang lain, nggak peduli satu dengan yang lain. Tapi kita belajar ketika jemaat mula-mula yang pertama kali mereka bertobat, mereka begitu bersatu, berkumpul bersama-sama. Dan Tuhan begitu senang. Firman Tuhan katakan, Tuhan menambahkan jumlahnya dari hari ke hari. Semakin banyak orang-orang yang bertobat dan menjadi percaya. Dan orang yang melihat, orang-orang sekitar, orang-orang luar yang melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka pun begitu senang sekali dengan kehidupan mereka. Nah, adik-adik, anak-anak sekalian, dalam berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan, kita akan menjalankan new normal. Ya, kita akan beribadah, mungkin akan kembali lagi di gereja. Tapi yang harus kita ingat, bahwa gereja bukan saja gedungnya, tapi gereja adalah kamu dan saya. Dan gereja itu perlu terus bersama. Kamu dan saya perlu bersama belajar firman Tuhan, saling mendoakan, saling mengasihi, memperhatikan ya. Kalau teman kamu misalnya ada yang kesusahan, ditanya kenapa. Teman kamu yang mungkin sudah lama tidak ke gereja, ditanya mengapa. Maka itu hari ini Om dan Tante akan mengadakan grup call. Om Tante akan mengadakan telepon lewat WhatsApp menanyakan kabar kalian. Karena sebagai gereja kita perlu terus bersama-sama dan bersatu. Ya, kita baca tadi firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan dan nats kita hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Hari ini kita belajar bahwa gereja bukanlah gedung, tapi gereja adalah kamu dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh belajar mengenai gereja. Gereja bukanlah gedung, tapi gereja adalah orang-orang yang Tuhan sudah tebus dan kami yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami belajar dari jemaat mula-mula di mana mereka boleh bersatu, saling mengasihi, belajar firman Tuhan, karena itu adalah hal yang indah di mata Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu, kiranya mereka yang beribadah di rumah, mereka juga boleh diberkati dengan firman Tuhan dan mereka boleh bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hamba alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kalian dengar ya, sudah anak-anak dengar, mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah gereja. Orang-orang yang dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, supaya anak-anak mengingat firman Tuhan hari ini, kita akan belajar satu lagu
Ya, lagunya adalah Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Nah, buka suara kita untuk kita belajar pujian ini ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Satu lagi yang perlu kalian lakukan adalah membaca Alkitab setiap hari. Ya, berikut ini jadwal pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Nah, sesudah baca Alkitab, jangan lupa juga berdoa ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan kiranya Roh Kudus juga boleh menolong kalian untuk kalian boleh berdoa ya. Sampai jumpa minggu depan.